Kita kembali lagi ke video perkuliahan aljabar lanjut. Kali ini kita akan memasuki bab 4, di mana bab 4 itu kita akan membahas ruang norm dan ruang hasil kali dalam. Nah, ruang norm itu sama ruang hasil kali dalam itu apa? Itu tuh sebenarnya nggak lebih dari ruang vektor gitu ya. Jadi, ruang norm itu adalah ruang vektor, ruang hasil kali dalam juga adalah ruang vektor. Nah, cuman bedanya di ruang norm itu tuh adalah ruang vektor yang dilengkapi dengan sebuah norm. Sama, ruang hasil kali dalam juga adalah sebuah ruang vektor yang dilengkapi dengan sebuah hasil kali dalam. Nah, pertama-tama kita akan definisikan dulu apa itu norm dalam definisi 411 ini. Nah, norm itu tuh adalah sebuah fungsi ya sebenarnya. Norm itu adalah sebuah fungsi yang domainnya itu adalah ini, si ruang vektor itu, dan dibawa ke skalar. Dan skalarnya itu biasanya itu adalah bilangan real. Nah, jadi norm itu adalah sebuah fungsi yang memetakan setiap vektor di ruang vektor ke skalar gitu ya. Dan fungsi tersebut harus memenuhi ketiga syarat ini. Sebenarnya ada 4 syarat, tapi syarat pertama itu sebenarnya ada 2 ya. Jadi syarat pertama itu, jadi norm dari setiap vektor ya. Jadi vektor itu kalau dipetakan harus selalu lebih besar atau sama dengan 0 gitu ya. Makanya ini tandanya lebih besar sama dengan nah ada kadang-kadang norm dari sebuah vektor itu 0 ya, tapi jika dan hanya jika vektor tersebut itu adalah vektor 0 gitu ya. Jadi satu-satunya vektor yang normnya 0 itu adalah vektor 0 gitu. Nah, kemudian syarat kedua itu adalah dia seperti linear ya gitu. Jadi K dikalikan sebuah vektor, jadi kelipatan dari sebuah vektor, normnya itu adalah mutlak dari K dikali dengan norm dari vektor tersebut ya. Dan yang terakhir syarat ketiga itu adalah ketaksamaan segitiga ya. Jadi ini sering disebut dengan ketaksamaan segitiga. Jadi norm dari U tambah V itu harus kurang dari sama dengan norm U ditambah norm V. Nah, jika sebuah ruang vektor itu mempunyai sebuah norm, maka dia disebut ruang norm. Dan jika sebuah ruang vektor itu mempunyai sebuah norm, maka kita bisa mendefinisikan apa yang disebut jarak antar vektor, atau disebut dengan ini istilahnya D ya. DU, V atau jarak U, V itu adalah norm dari U dikurangin V. Jadi tergantung dari normnya. Dan norm dari sebuah ruang vektor itu bisa banyak ya, nggak cuma satu ya, bisa lebih dari satu ya. Oleh karena itu, jarak antara dua buah vektor itu ditentukan dari normnya itu apa gitu ya. Nah, berikut adalah norm yang paling standar ya. Jadi saya sudah langsung mendefinisikan 3 buah fungsi yang akan menjadi norm gitu ya. Nah, fungsi yang pertama F1 ya. Jadi F1 ini akan memetakan setiap vektor di Rn ke bilangan real ya. Dengan caranya gini adalah mutlak dari elemen pertama ditambah mutlak dari elemen kedua dan mutlak ditambah elemen ketiga dan seterusnya sampai mutlak dari elemen ke n. Nah, bagaimana dengan F2? Nah, F2 juga sama. F2 itu adalah sebuah fungsi dari Rn ke R, di mana aturannya itu adalah setiap vektor itu akan dipetakan ke elemen pertama kuadrat, elemen kedua kuadrat, dijumlahin semua, terus diakarin. Dan yang terakhir ini F hingga ya. F hingga itu adalah aturannya itu adalah ini sama memetakan setiap vektor di Rn ke R ya, di mana aturannya itu adalah kita cari setiap elemen dari V itu V1, V2 sampai V3 kita mutlakan semua ya. Jadi mutlak V1, mutlak V2 dan mutlak V3, terus kita cari yang paling maksimum gitu ya. Nah, saya ambil suatu contoh lah gitu. Misalkan R-nya itu adalah R3 ya, sambil V-nya itu adalah ini. Min 1, 2, min 3 ya. Nah, F1 dari V itu apa? Yaitu berarti mutlak min 1 ditambah mutlak 2 ditambah mutlak min 3 ya. Itu adalah 1 ditambah 2 ditambah 3 sama dengan 6. F2-nya apa? Menurut aturan fungsi yang nomor 2 itu adalah ini ya, akar dari min 1 kuadrat, 2 kuadrat ditambah min 3 kuadrat. Nah, hasilnya adalah akar dari 1 tambah 4 tambah 9 atau sama dengan akar 14. Dan F3V itu apa? F3V itu adalah maksimum dari VI ya. Dalam hal ini, maksimum cuma ada 3 sih, jadi saya bisa list semuanya. Maksimum dari mutlak min 1, maksimum dari mutlak 2, dan maksimum dari mutlak min 3. Hasilnya adalah 3 ya. Nah, semoga cukup jelas ya. Jadi, ke setiap fungsi ini tuh adalah sebuah norm di Rn.
Nah, untuk membuktikan fungsi-fungsi ini adalah sebuah norm, berarti kita harus buktikan ketiga syarat yang tadi di definisi 411 tadi itu. Nah, saya akan buktikan yang mungkin yang nomor 1 ya. Saya akan buktikan yang nomor 1 aja. Yang nomor 2 dan 3 silakan anggap itu sebagai sebuah latihan. Nah, di sini saya sudah tulis buktinya. Jadi, kita mulai dari statement yang pertama ya. Jadi, akan dibuktikan bahwa F1 itu adalah norm di Rn ya. Jadi, F1 akan dibuktikan syarat pertama adalah F1V itu selalu lebih besar atau sama dengan 0 ya. Nah, jadi, kita tulis F1V itu apa? Yaitu adalah ini ya. Definisi dari F1V adalah mutlak V1 ditambah mutlak V2 dan seterusnya sampai mutlak Vn. Nah, mutlak itu tuh adalah sebuah operasi atau sebuah fungsi yang hasilnya tuh selalu ini ya. Mutlak A itu selalu lebih besar sama dengan 0. Jadi setiap ini tuh selalu lebih besar dari 0 gitu ya. Setiap elemen dari ini, suku-suku ini tuh udah selalu lebih besar dari 0. Oleh karena itu kalau kita jumlahkan juga pasti selalu lebih besar dari sama dengan 0 atau sama dengan 0 ya. Oleh karena ini F1F selalu lebih besar sama dengan 0. Nah, kemudian F1V sama dengan 0 jika dan hanya jika V sama dengan 0. Nah, saya akan buktikan arah ke kiri dulu ya, yang ini. Arah ke kiri, jadi jika V-nya 0, akan dibuktikan bahwa F1V itu 0 ya. Jadi karena V 0, karena ini kan vektor ya. Nah, oleh karena ini isinya tuh 0, 0 ada n biji ya, ada n buah. Maka F1V itu adalah mutlak dari 0, mutlak dari 0, dan seterusnya, yaitu adalah 0. Jadi terbukti arah ke kiri. Nah, sekarang akan dibuktikan arah ke kanan. Nah, jika F1V itu 0, akan kita buktikan bahwa V itu 0 ya. Jadi jika F1V itu 0, maka kita punya ini ya. Nah, tapi lagi-lagi karena setiap dari elemen itu kan selalu positif atau sama dengan 0 ya. Jadi satu-satunya kemungkinan yang membuat dia 0 itu haruslah yang V1 0, V2 0, atau Vn-nya 0 gitu ya. Karena setiap elemen ini nih, setiap penjumlahan ini tuh, setiap suku-sukunya adalah lebih besar atau sama dengan 0 gitu. Jadi nggak mungkin negatif. Jadi satu-satunya kemungkinan sehingga mereka itu 0 itu adalah setiap elemennya itu 0. Jadi lagi-lagi terbukti maka V itu haruslah 0. Jadi terbukti ya ini dua arah ini. Nah, kemudian untuk yang ketiga tidak terlalu susah, akan dibuktikan ini F1KV itu sama dengan mutlak K dikali F1V ya. Nah, ini kita tulis aja F1KV sama dengan ini semua nih ya. Dan ini K-nya bisa keluar ya, mutlak K-nya bisa keluar sehingga kita dapatkan ini yang kita mau buktikan ini. Nah, sekarang kita akan buktikan yang syarat terakhir yaitu ketaksamaan segitiga. Nah, ini adalah syarat terakhir, pembuktian untuk syarat terakhir ketaksamaan segitiga. Di sini kita akan memanfaatkan sifat dalam bilangan real ya. Nah, di bilangan real ini adalah ini A ditambah B ya. Itu selalu kurang dari sama dengan A ditambah B. Ya, ini sifat bilangan real ya. Jadi kita akan memanfaatkan ini untuk membuktikan ketaksamaan segitiga di F1 ini. Jadi F1 itu definisinya dari ini ya. Mutlak elemen pertamanya U1 tambah V1, mutlak elemen keduanya, dan mutlak elemen terakhirnya. Nah, ini kita pakai sifat ini ya, ini menjadi seperti ini, dan yang kedua ini menjadi seperti ini, dan seterusnya. Dan kita bisa susun ya, yang U1 semua dulu, terus yang V1 sama Vn, dan ini adalah V1U, F1U, dan ini adalah F1V. Nah, jadi keseluruhannya terbukti bahwa ini tuh kurang dari sama dengan ini tambah ini. Ya, jadi semoga cukup jelas ya. Nah, karena F1 itu sudah terbukti bahwa dia sebuah norm, maka kadang-kadang kita simbolnya kita ganti ya. Jadi F1V yang sama dengan ini tuh, nah ini kita simbolkan dengan ini, dengan bentuk norm ya gitu. Jadi norm V itu adalah ini. Nah, karena ada F1 itu norm, F2 juga norm, F3 itu F hingga juga norm, oleh karena itu kita akan simbolkan dengan subscript 1 gitu. Jadi kalau yang 2 itu adalah yang ini ya. F1, V1 kuadrat, V2 kuadrat, dan seterusnya. Nah, yang F hingga itu juga sebuah norm, maka kita bisa ganti, jangan pakai F hingga lagi, tapi pakai notasi norm seperti ini ya. Max I dari VI. Nah, semoga cukup jelas nih, ini adalah norm standar di Rn ya. Nah, satu hal yang menarik dari ketiga norm ini tuh apa?
Nah, di sini misalkan nom ini tuh saya akan aplikasikan ke ruang vektor R2 ya. R2 ya. Nah, jadi kita cari tahu paling gampang dulu ada ya nom 2 dulu lah sama dengan 1. Nah, ini tuh apa sih? Kalau kita cari bentuk geometrisnya tuh apa? Gitu ya. Jadi bentuk geometris dari nom 2 sama dengan 1 tuh apa? Nah, nom 2 itu adalah ini kan ya. Ya. Jadi akar dari V1 kuadrat tambah V2 kuadrat. Jadi ini tuh adalah sebuah lingkaran ya. Nah, sebuah lingkaran. Nah, saya juga mau cari bentuk geometris dari nom 1. Dari ini tuh apa bentuk geometrisnya? Jadi kalau kita buka, ini tuh menjadi ini kan ya. V1 ditambah V2 sama dengan 1. Nah, ini jika Anda tebak, bentuk geometrisnya itu adalah sebuah belah ketupat ya. Ini seperti ini nih. Nah, dan yang terakhir, apa yang terjadi dengan apa yang bentuk geometris dari nom Tahingga itu apa? Dari nom Tahingga sama dengan 1, Anda bisa tebak, dan hasilnya itu adalah sebenarnya itu adalah sebuah kotak ya. Jadi seperti ini nih. Nah, jadi ini adalah nom Tahingga. Sementara yang merah itu adalah nom 1. Sementara yang putih ini adalah nom 2 ya. Nah, jadi bentuk dari sebuah bentuk geometris tergantung dari nomnya lah intinya ya.